Baik, selamat malam saudara sekalian. Minta maaf ini si iPhone entah banyak pasiennya atau apa. Dalam bahasa Indonesia judulnya apa? Penyalisan dan kebaikan. Crucified and Risen. Disalibkan dan bangkit. Dari sejak masa kanak-kanak, Yesus sadar bahwa dia datang ke dunia ini untuk menggenapi kehendak Bapaknya. Ini terlihat dalam peristiwa apa? Coba buka Lukas 2 ayat 41 sampai 50. Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 50. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Baik, umur berapa? 12 tahun. Kenapa umur 12? Karena umur itu adalah umur akil balik Orang Yahudi. bagi orang Yahudi. Buat orang Yahudi, bila mana anak kita mencapai usia 12 tahun, mereka langsung adakan upacara. Apa namanya? Bar mitzvah. Bar mitzvah. Dan anak itu disebut the son of the law, anak dari hukum. Kalau istilah dalam misiologi, bar mitzvah itu disebut rite of passage. Rite of passage, satu upacara bahwa seorang anak pindah dari satu tingkat ke tingkat yang lebih tinggi. Tadinya anak-anak, sekarang dianggap dewasa. Bar mitzvah. Terus Pak Manu bacanya. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku?
Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Jadi dari ayat-ayat yang baru saja dibaca, kita mendapat kesan bahwa Yesus itu mengetahui, dia sadar bahwa kehidupannya di dunia ini adalah untuk menggenapi kehendak Bapaknya. Di ayat yang dibaca tadi, ayat mana yang sangat outstanding? Waktu ibunya menegur dia, Oh, ibunya simpannya semua itu di dalam hatinya. Dia bilang, ia berkata kepada mereka, apakah Kamu mencari aku? kau mencari aku? Bukankah Jadi my father business tidak tahukah kamu bahwa aku harus berada dalam my father's business? Jadi jawaban ini memberikan hint kepada kita bahwa Yesus itu tahu, sadar bahwa hidupnya adalah untuk menggenapi kehendak Bapa yang ada di surga. Kemudian ada kata yang diulang-ulangi terus. Ini di paragraf yang kedua. mas, Kata apa? mas, Mas. harus. Yang pertama sudah dibaca tadi di ayat 49. Bukankah kamu why did you seek me? Did you know that I must? harus berada. Itu bisa dibaca cukup banyak dengan ayat-ayat kata mas. Jadi idenya adalah Yesus itu sadar, Yesus itu tahu bahwa hidupnya adalah untuk menggenapi kehendak Bapa. Baik, kita masuk di pelajaran hari Minggu. Getsemani, the fearsome struggle. Ada dua taman yang disebut dalam Alkitab Perjanjian Lama sehubungan dengan kehidupan Yesus. Taman yang pertama, Eden. Eden. Apa signifikans dari Eden? Waktu Tuhan menjadikan Adam dan Hawa, sebelum dijadikan, Tuhan sudah sediakan apa? Semuanya kebutuhan manusia. Jadi tempat tinggal Adam dan Hawa adalah
Taman Eden. Coba Hel baca paragraf pertama hari Minggu. Pada awal sejarah Allah menciptakan Adam dan Hawa dan menempatkan mereka dalam sebuah taman yang indah, diberkati dengan semua yang mereka butuhkan untuk hidup senang. Segera sesuatu yang tidak diharapkan terjadi. Setan muncul. Dia menggoda pasangan pertama dan kemudian menjerumuskan bumi yang masih muda ke dalam pertentangan besar antara baik dan jahat, antara Allah dan setan. Sekarang dalam waktu Allah sendiri, sebuah taman yang lain menjadi medan pertempuran yang dahsyat, di mana perang antara kebenaran dan kepalsuan, antara kesalehan dan dosa, dan antara rencana Allah bagi keselamatan manusia dan tujuan setan bagi kehancuran manusia berkecamuk. Di Eden, dunia jatuh ke dalam bencana dosa. Di Getsemani, kemenangan akhir dunia dipastikan. Eden melihat kemenangan tragis, kesembronoan diri itu sendiri melawan Allah. Getsemani menunjukkan penyerahan diri itu sendiri pada Allah dan menyatakan kemenangan atas dosa. Baik. Jadi di taman yang satu, Taman Eden, disitulah awal peperangan antara kebenaran Dan dan kepalsuan. kepalsuan. Ini adalah extension daripada the great controversy yang sudah terjadi di mana? Historia. Di surga. Taman Getsemani adalah satu tempat di mana keselamatan manusia berada di atas neraca. Apakah Yesus bisa gagal? Bisa. Waktu Yesus Tuhan menjelma jadi manusia, itu adalah satu risky business. Karena dia bisa apa? Tergoda. Bisa kalah. Kalau diikuti apa yang terjadi di Getsemani memang sangat mengerikan. Di situ Yesus merasakan apa artinya ditinggal oleh Bapa. Kalau saudara baca buku Desire of Ages tentang pergumulan Yesus di Getsemani, memang sangat sangat mengenaskan. Kita sering keluar keringat waktu main badminton, berkeringat. Waktu makan pun berkeringat. Tapi keringat Yesus di Getsemani, keringat bagaimana? Darah. Bukan cuma air, tapi darah. Betapa hebatnya tekanan kepada pikirannya, sampai yang keluar bukan keringat biasa, tapi keringat darah. Apa teriakan Yesus di sana? Bukan. Kalau boleh. Kalau boleh,
cawan ini berlalu. Apa Yesus bisa menolak untuk minum cawan itu? Iya. Bisa. Tapi karena kasih yang luar biasa kepada kita, orang berdosa, doanya itu ditutup dengan apa? Biarlah kehendak Bapa yang jauh. Nevertheless, not my will, but yours be done. Ini adalah kalimatnya apa? Yang menentukan kemenangan Yesus. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Mudah bagi kita untuk mengulangi kata-kata itu. Tapi di balik kata-kata itu, beban yang sangat besar, sangat menekan, dialami oleh Yesus. Paragraf terakhir ya. Semua pasukan setan dihadapkan menentang Yesus. Murid-murid itu yang dia sangat kasihi bungkam terhadap penderitaannya. Tetesan darah jatuh setetes demi setetes. Ciuman pengkhianat hanya seperti hembusan nafas lalu. Dan imam-imam dan penjaga-penjaga bait suci hendak menerkam. Namun demikian, Yesus menunjukkan kepada kita bahwa doa dan penyerahan kepada kehendak Allah memberikan kekuatan yang dibutuhkan jiwanya untuk menanggung beban besar kehidupan. Untung Yesus adalah a man of prayer. Jadi doanya itulah yang sangat mengesankan. Bukan kehendak, tapi kehendakmu yang jadi. Ini adalah satu komitmen yang luar biasa. Komitmen bahwa apapun yang bisa diberikan akan diberikan oleh Yesus asal manusia bisa diselamatkan dari kebinasaan. Eden adalah taman tempat di mana dosa dimulai. Getsemani adalah taman tempat di mana dosa pasti akan dibinasakan. Jangan lupa ayatnya. Selain Kejadian 3 ayat 15, ayat yang dalam buku Ibrani, tolong dicatat di margin Alkitab saudara-saudara supaya jangan lupa. Ibrani pasal berapa? 2 ayat 14. Bahwa melalui kematian Yesus, Yesus menghancurkan iblis dan pengikut-pengikutnya. Baik, sesudah membicarakan tentang sebuah taman, sekolah sahabat kita mengajak kita untuk membahas tentang seorang murid Yesus, Judas. Judas apa? Iskariot. Jangan lupa, Iskariot bukan nama orang. Ada orang pikir Judas anak Iskariot, bukan. Iskariot nama apa? Tempat. Nama tempat. Di mana itu? Kalau saudara lihat peta nanti,
Iskariot itu sebuah kampung dekat dengan Beerseba, antara Laut Tengah dan Laut Mati, kira-kira di tengahnya, dekat dengan Beerseba. Jadi Yudas ini adalah satu-satunya yang berasal dari luar Galilea. Selebihnya itu adalah orang Galilea. Yudas orang Judea. Kemudian setan masuk ke dalam diri Yudas yang disebut Iskariot, satu dari antara 12. Setan bekerja keras untuk menjaring semuanya. Tapi yang kena adalah siapa? Yudas. Kalau saudara renungkan kehidupan Yudas sejak dia bergabung dengan inner circle Yesus, apa saja peristiwa yang saudara rasa sangat penting. Pertama, Yudas tidak, waktu pemilihan, waktu Yesus memilih 12 muridnya, Yudas mana? Tidak dipilih. Tidak dipilih. Dia apa? Melamar. Menawarkan dirinya. Nah, waktu itulah apa jawaban Yesus? Segala ada lubang. Ada lubang. Bagi anak manusia tidak ada tempat. Jangan. Yesus katakan, serigala di hutan ada lubangnya untuk tempat dia tidur. Apalagi? Tapi anak manusia tidak punya. Dia bisa meletakkan kepalanya. Tapi anak manusia bantal pun tidak punya untuk meletakkan kepalanya. Apakah kamu sanggup? Yudas bilang apa? Sanggup. Sanggup. Jadi Yesus memberikan gambaran yang pahit untuk menjadi muridnya. Yudas akhirnya diterima. Dan sejak itu Yesus tidak henti-hentinya berusaha supaya Yudas bisa bertobat dan selamat. Kalau saudara baca buku di Shalom Ages, dari 12 muridnya, Yudas inilah yang
kehidupannya diterangkan dalam satu chapter penuh. Kalau saudara buka Sharp Pages chapter 76, itu semuanya tentang siapa? Judas. Tentang Yudas. Jadi kita harus pelajari apa, di mana kesalahan Yudas supaya kita jangan mengulanginya. Jadi ingat chapter 76. Kalau edisi istimewa halaman 716. Saya nggak tahu yang standar berapa, tapi di yang istimewa 716. Saya baca paragraf pertama tentang Judas. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas. Apa maksudnya? Maka masuklah iblis ke dalam Yudas. Ini artinya apa? Judas dikuasai oleh iblis. Siapa lagi yang pernah dikuasai oleh iblis dari antara murid Yesus? Petrus. Makanya Yesus waktu menegur Petrus, kalimatnya gimana? Hai iblis, Get behind me, Satan. Get thee behind me, Satan. Jadi setan bisa menguasai manusia kalau diberikan tempat. Saya tidak tahu apakah saudara-saudara pernah dalam hidup saudara sebagai umat Tuhan berhadapan langsung dengan setan. Artinya sudah melihat orang yang dirasuk setan. Seperti pernah saya ceritakan, saya paling sedikit 3 kali berhadapan dengan setan. Di situ saya tahu setan itu real. Pertama waktu di rumah sakit Advent sebagai pendeta, perawat-perawat lari terkucar-kacir dari kamar karena ada anak muda yang dirasuk setan dan kelakuannya sudah di luar batas, dan mereka larinya ke kantor saya. Pendeta, di atas ada orang dirasuk setan. Itu ilmu yang didapat dari Unai. Tidak bisa kita gunakan. Yesus katakan hal seperti ini hanya akan bisa diatasi oleh apa? Berdoa dan berpuasa. Berdoa dan berpuasa. Dan lagi di Unai tidak ada kurikulum bagaimana mengusir setan. Di Andrews pun tidak ada kurikulum mengusir setan. Sekarang di Fuller Theological Seminary nampaknya ini sangat dipentingkan. Exorcism itu orang yang mempunyai kekuatan untuk berhadapan dengan siapa? Setan. Dengan setan. Then Satan enter Judas.
Bayangkan kalau setan masuk dalam hidup saudara. Inilah yang terjadi sama siapa? Judas. Sama Judas. Padahal kalau mau dilihat dari segi manusia, dari antara 12 murid Yesus, yang paling potensial Judas, yang paling tinggi pendidikannya Judas. Dialah yang Nyonya White katakan mempunyai executive ability. Jadi dengan modal ini Judas merasa dirinya sebagai nomor 1. Makanya dia diangkat jadi apa? Bendahara. Jadi bendahara. Pekerjaan yang penuh dengan tanggung jawab yang bisa dipercayakan kepada seseorang dalam pekerjaan Tuhan. Kemudian peristiwa yang menyorok waktu Yesus memberi makan 5.000 orang. Judas merasa bahwa this is the moment. Sementara orang banyak menerima makan secara ajaib, inilah saatnya untuk mengangkat Yesus jadi raja dengan paksa. Jadi sambil membagi roti dan ikan, dia mengadakan whispering campaign supaya mereka semua angkat Yesus sebagai raja. Coba baca paragraf yang kedua, hari Senin. Lukas menceritakan bagaimana Yesus berdoa sendirian semalam-malaman di atas bukit sebelum ia memilih murid-muridnya. Dan Yesus yakin bahwa 12 murid itu adalah pemberian Allah kepadanya. Apakah Judas benar-benar sebuah jawaban doa? Bagaimanakah kita dapat memahami apa yang sedang terjadi di sisi lain, pengkhianatan dan kemurtadan Judas? Apakah maksud Tuhan akan terlaksana? Terus Judas yang memiliki begitu banyak potensi yang dapat menjadikannya seorang Paulus yang lain, justru perginya ke arah yang benar-benar salah. Pengalaman jasmani apa yang telah terjadi baginya, kalau bukan seperti kejatuhan di Eden, ia telah menumpuk roh keserakahan yang jahat itu sampai hal itu telah menjadi motif kehidupannya yang mengendalikan dia. Cinta akan mamon melebihi cintanya bagi Kristus. jadi inilah salah satu problema dari hidup Judas. Dia lebih mencintai uang daripada mencintai Kristus. Jadi uang nampaknya menjadi obsesi yang luar biasa dalam hidup Judas. Kalau dibandingkan dengan murid lain yang 11 lainnya, semua punya apa? Punya kekurangan. Petrus punya kekurangan, John punya kekurangan, sebut saja. Tapi apa bedanya dengan Judas? Judas tidak pernah tiba kepada poin di mana dia mau menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Kristus. Dia tidak mau komit.
Karena waktu Judas melamar menjadi salah seorang murid Yesus, dia punya hidden agenda. Apa hidden agendanya? Posisi. Posisi. Itu dia. Dia mengincar posisi dalam kerajaan Yesus. Jadi strong love for money overshadow his love for Christ. Cintanya akan uang overshadow cintanya bagi Kristus. Kemudian sesuai menyebut Judas tidak pernah tiba kepada satu poin di mana dia serahkan dirinya sepenuhnya kepada Kristus. Dia mempunyai cinta yang dalam akan uang. Dan dia tidak pernah tiba kepada satu saat yang disebut komitmen. Dia hanya puas dengan contribution. Jadi selain uang, dia juga ingin mendapat pangkat yang tinggi, yang paling tinggi. Kalau saudara mau detailnya, silahkan baca satu chapter penuh tentang Judas. Bagi kita pelajari hidup Judas supaya menjadi amaran. Jangan sampai kita mengulangi sifat-sifat Judas yang tidak berkenan kepada Tuhan. Masih ingat waktu Yesus berdialog dengan penghulu muda yang kaya? Waktu Yesus katakan, jual berapa banyak? Semua hartamu dan bagi-bagi kepada orang miskin, kamu akan dapat berkat dari surga. Pada waktu Yesus menghadapkan kepada penghulu muda yang kaya, ini di Sarah Ages, the condition of discipleship. Waktu Yesus menghadapkan kepada penghulu muda yang kaya tentang syarat-syarat menjadi murid, Judas was displeased. Judas tidak merasa senang. Kemudian kalau terus ikuti yang terakhir yang saya mau terangkan, Judas ini merasa aneh, orang lain kepingin jadi raja. Dia lihat kalau Yesus menolak untuk dijadikan raja. Tapi seandainya situasi dibuat sedemikian rupa sehingga Yesus terdesak ke sudut, dia pasti akan apa? Bela diri. Makanya dia bermufakat dengan imam-imam untuk membunuh Yesus. Siapa tahu
Kalau sampai nyawanya terancam, dia akan bikin mujizat. Tapi perhitungan Yudas bagaimana? Meleset sama sekali. Makanya waktu Yesus ditangkap dan Yesus tidak melawan, tidak mengadakan mujizat untuk menyelamatkan dirinya, Yudas benar Kecewa. sangat kecewa. Dia lari. Kalau halaman 722 di Cell of Ages dibaca, bunyinya begini. Dengan kuat dia grasp, dia pegang itu jubah Kayafas, dan dia minta kepada Kayafas untuk lepaskan Yesus, sambil memberitahukan bahwa Yesus itu tidak pernah berbuat sesuatu yang salah sampai harus dihukum mati. Kayafas dengan marah menepis tangan Yudas. Aku sudah berdosa, kata Yudas. Aku telah mengkhianati orang yang tidak bersalah. Tetapi imam besar menjawab, apa urusan kamu dengan saya? Kemudian Judas cast himself at the feet of Jesus. Dia memegang kaki Yesus sambil mengakui bahwa dia adalah anak Allah. Dan Yudas membujuk Yesus untuk melepaskan dirinya. Jadi kelihatan di sini motifnya. Juru selamat tidak menegur si pengkhianat ini. Yesus tahu Judas did not repent. Pengakuannya itu keluar dengan secara paksa oleh karena guilty feeling yang ada di dalam dirinya. Tapi Yesus tidak mengeluarkan kata-kata yang menghukum dia. Yesus tetap mencintai dia. Judas kemudian keluar dari gedung itu. Sudah terlambat. Dia merasa dia tidak sampai hati untuk melihat Yesus disalibkan. Dan dengan penuh despair dalam hatinya, dia gantung dirinya. Begitulah riwayat kehidupan daripada Yudas, si pengkhianat itu. Jadi satu chapter penuh banyak white cover kehidupan tentang Yudas untuk menjadi amaran dan teguran kepada kita. Apa akibatnya kalau tidak committed kepada Tuhan? Hari Selasa tentang dua pilihan. Memilih ikut dia, kalau tidak ikut kita apa?
melawan, either for him or against him. Jadi hanya ada dua pilihan. Ikut dia atau melawan dia. Tidak ada Pilihan ketiga. neutral ground. He who is not with me is against me, and he who does not gather with me scatter abroad. Itu statement yang sangat kuat. Dengan kata lain, Tuhan tidak mau duduk di atas tahta yang terbagi. Tahta hati kita harus kita serahkan either semuanya atau tidak sama sekali. Tidak bisa 50% untuk Tuhan, 50% untuk mamon. Tidak bisa. Kemudian kalau saudara simak di pelajaran hari Selasa, ada 3 disebutkan: Sanhedrin, Pilatus, dan Herodes. Pertanyaannya ialah, pelajaran apa yang kita bisa ambil dari interaksi antara Sanhedrin dengan Yesus, Pilatus dengan Yesus, Herodes dengan Yesus? Ini harus kita baca ayatnya. Pertama, Sanhedrin. Boleh Pak Manulung baca Lukas 22 ayat 53. Sanhedrin itu apa? Majelis Majelis tertinggi. Jadi kalau dibilang dia adalah anggota Sanhedrin, itu dianggap orang-orang yang terhormat, kaum elit, rohaniawan. Lukas 22 ayat 53. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu. Terus pendadak. Apa maksudnya ini? Lukas 22. Pelajaran apa yang saudara bisa dapat? Kesalahan apa yang mereka buat terhadap Yesus? Lukas kan ada interaction antara Sanhedrin dengan Yesus. Kalau saudara baca, apa pelajaran dari sikap Sanhedrin kepada Yesus? Sanhedrin berusaha untuk membungkam Yesus dengan berbagai macam cara.
Sampai akhirnya, kalau saudara masih ingat, siapa yang dalam rapat Sanhedrin membela Yesus? Apa Nikodemus katakan? Dari situ sudah dapat clue. Presumption of innocence. Apakah kamu akan menjatuhkan hukuman kepada seorang sebelum orang itu diberi kesempatan untuk membela diri? Kalau dalam bahasa Indonesianya, asas Praduga tidak bersalah. praduga tidak bersalah. Artinya seorang harus dianggap benar sampai dibuktikan bahwa dia Bersalah. presumption of innocence. Itu dikemukakan oleh siapa? Jadi dari situ kita bisa lihat bahwa Sanhedrin ini mau menutup mulut Yesus, kalau bisa membunuh Yesus tanpa apa? Pengadilan. Begitu bencinya mereka kepada Yesus. Kalau menurut analisa saudara-saudara, apa yang membuat Sanhedrin ini begitu marah kepada Yesus? Ada beberapa kan. Yang pertama, popularitas Yesus itu lebih dari mereka. Itu satu. Yang kedua, ajaran-ajaran Yesus menemplak nah, kehidupan. itu dia. Kalau hidup kita menemplak hidup seseorang, orang itu jadi marah. Kalau Pilatus berteriak-teriak, I find no fault in him. I find no fault in him. Ya kalau I find no fault in him, lepaskan dan protect him. Tapi tidak demikian. Hanya di mulutnya dia berteriak-teriak, I find no fault in him. Padahal dia akhirnya cambuk Yesus. Lalu kenapa Pilatus menyuruh supaya Yesus dicambuk dengan begitu kejamnya? Supaya ini strategi Pilatus, supaya orang banyak kasihan dan katakan apa? Cukup, lepaskan. Tapi itu tidak terjadi. Kalau menurut saudara apa pelajaran yang bisa kita ambil terhadap atau dari perlakuan Pilatus kepada Yesus karena pengadilannya? Tidak ada prinsip. Ya, Pilatus orangnya Tidak ada prinsip. tidak punya prinsip. Pada waktu orang banyak katakan, kami akan laporkan ke Kaisar, Pilatus terus ingat kedudukannya sebagai gubernur. Padahal akhirnya apa yang ditakuti itu yang terjadi kepadanya. Dan Pilatus ditegur oleh siapa? Istrinya sendiri. Adam jatuh ke dalam dosa karena apa? Istri. Karena mendengar kata-kata istri. Pilatus terbalik.
Pilatus binasa karena Tidak mau mendengar. tidak mau mendengar kata-kata istrinya. Jadi pelajaran apa? What can we learn from his mistake in failing to do what he knew was right? Pilatus tahu apa yang benar yang harus dilakukan, tapi dia tidak lakukan karena takut satu, jabatannya bisa hilang daripadanya. Kalau Herodes, what was his big mistake and what can we learn from him? Apa kesalahan itu? Dek, boleh baca Lukas 23 ayat 6 sampai 12. Lukas 23 ayat 6. Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah orang itu seorang Galilea? Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes, yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu imam-imam kepala dan ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olok dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Dalam bahasa Inggris ada statement, My enemy's enemy is my friend. Pilatus dan Herodes tadinya bukan Bermusuhan. bermusuhan, itu telah akur yang dua itu. Tapi begitu Yesus muncul di permukaan, mereka jadi apa? Jadi sahabat. My enemy's enemy is my friend. Itu istilahnya. Apa yang saudara bisa pelajari dari Herodes? What was his big mistake? What can we learn from it? Apa yang dia mau cari dari Yesus? Dia kepingin ketemu Yesus. Supaya Yesus buat miracle. Itu dia. Ini orang suka yang sensasional, sesuatu yang memuaskan rasa kepingin tahu orang. Nyonya White memberikan keterangan mengenai Herodes. Kenapa Yesus tidak mau jawab? Ya. Karena Yesus sudah tahu bahwa Herodes itu sudah tahu dari Yohanes Pembaptis. Jadi tidak ada guna lagi dia mau jawab. Itu.
Makanya Yesus tidak menjawab. Yesus berdiam. Jadi ada waktunya berbicara, ada waktunya apa? Berdiam. Dan Herodes ini, Yesus tidak menggubrisnya. Dan Herodes berpikir bahwa Yesus itu adalah siapa? Yohanes Pembaptis yang bangkit. Nah ini demikian karena Herodes itu disiksa oleh guilty feeling. Dan yang saya katakan, tidak ada sengat yang lebih menyakitkan selain daripada sengat guilty feeling. Kemudian 2 pencuri. Itu sudah kita hafal ya. Pencuri 1, pencuri 2. Itu juga dibahas panjang lebar dalam buku The Desire of Ages. Kalau sudah ditanya, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari 2 pencuri ini? Kalau sudah bandingkan, kedua pencuri itu mempunyai latar belakang yang berbeda. Kalau yang satu memang kriminal, betul-betul kriminal tulen. Kalau yang satu gimana? Dia terpengaruh oleh pergaulan yang salah. Dia sudah pernah dengar Yesus mengajar, berkhotbah. Dan di saat-saat terakhir dari hidupnya, dia ambil keputusan yang tepat. Dan dia tegur siapa? Temannya di sebelah. Tapi jangan kita ikut apa yang dilakukan oleh pencuri yang selamat itu. Dalam Alkitab cerita seperti ini hanya satu. Jadi riskan kalau kita mau ikut jejak daripada yang satu itu. Kalau kita mau bertobat, jangan tunggu sampai kita disalib. Jadi kalau kita mau bertobat, sekaranglah waktunya. Kemudian klimaks daripada Passion Week, yaitu waktu Yesus bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, maka seluruh struktur kekristenan ambruk. Agama Kristen tidak ada artinya. Pengharapan kita kosong semua. Kalau sudah baca di pelajaran sekolah sahabat hari Rebu ada pertanyaan, mengapa kebangkitan Yesus begitu penting dalam pekabaran rasul-rasul di zaman gereja yang mula-mula. Baca paragraf yang ketiga. Hari Rabu Pendeta? Ya, hari Rabu. Kebangkitan Kristus adalah dasar tindakan penebusan Allah dan kepada keutuhan iman dan keberadaan Kristen. Rasul Paulus mengatakannya sangat
jelas. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Sia-sia atau percuma, karena hanya dalam kebangkitan Kristus kita dapat menemukan harapan yang sudah milik kita. Tanpa iman itu, kehidupan kita berakhir di sini dan berakhir selama-lamanya. Kehidupan Kristus telah berakhir di kuburan, dan janji besar itu adalah kehidupan kita yang tidak berakhir demikian. Kalau gereja Advent, yang sangat dipentingkan adalah Kematian. Kebangkitan. kalau Advent punya trademark sendiri, Kebangkitan. yaitu hari Sabat. Kita rayakan itu tiap minggu. Natal kita tidak terlalu, walaupun dosa negeri kita ikut juga merayakannya. Bukan harinya, tapi peristiwanya. Tapi tentang kebangkitan, gereja Advent sangat apa? Tidak terlalu merayakan. Tidak merayakannya. Padahal itu ada satu peristiwa yang sangat-sangat penting. Kenapa para rasul, murid Yesus yang tadinya takut-takut, malu, tiba-tiba sesudah Yesus bangkit dari kubur, jadi apa? Jadi berani. Petrus sampai mengatakan, biar dipenjarakan, saya akan tetap apa? Khotbahkan. Apa yang dihotbahkan? Kebangkitan. Kebangkitan dari Yesus. Baik, kepada atau berapa kali Yesus menampakkan diri sebelum naik ke surga, sesudah dia bangkit. Tiga. Berapa kali dalam occasion yang berbeda Yesus menampakkan diri sesudah bangkit, sebelum ia naik ke surga. Nah, kalau sudah buka 1 Korintus pasal yang ke-15, coba. Mulai 1 sampai 11. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci,
bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Oke. Kepada siapa? 12 Kefas. Kefas. Kepada 12 muridnya. Terus Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. jadi berulang kali Yesus menunjukkan dirinya sebelum dia naik ke surga. Yang paling pertama tidak ditulis tadi, tapi siapa yang paling pertama? Pada Maria Magdalena. Maria Magdalena. Dia diberikan kehormatan yang luar biasa. Dia yang melihat Yesus pertama sesudah Yesus dibangkitkan. Yang terakhir kepada siapa? Di sini Paulus, tapi Paulus. kapan dia? Itu Peristiwa kapan itu? Paulus mau kasih tahu bahwa walaupun tidak bersamaan waktunya, tapi peristiwa itu terjadi kepada saya waktu dia berjalan ke Damaskus. Di sanalah dia melihat Yesus. Buat dia itu adalah sesuatu yang sangat signifikan dalam hidupnya. Dan terakhir, waktu di Bukit Zaitun, Yesus menampakkan diri kepada beberapa orang, lebih dari 500 sekaligus. Dari 500, berapa yang mengalami kecurahan Roh Kudus? 150. 120. Baik, the last point, all things must be fulfilled. Kalau sudah baca Alkitab Perjanjian Lama, menurut para pelajar Alkitab yang cermat, ada ratusan messianic prophecies dalam Perjanjian Lama yang digenapi oleh Yesus dan dicatat dalam Alkitab Perjanjian Baru. Messianic prophecies itu adalah nubuatan-nubuatan berkenaan kepada Mesias, yaitu Yesus. Siapa yang meramalkan dia akan lahir di Bethlehem Efrata, kota kecil yang tidak berarti? Siapa? Mika. Siapa yang menyebut tentang bintang Yakub?
Balam. Dari mana Balaam tahu? Balaam kan bukan Balaam, orang Majus. Orang Majus. Orang Majus itu tahu dari mana? Dari profesi Siapa mengeluarkannya? Biliam. Bilhaum, ya. Bilhaum. Karena orang tanya dari mana itu orang Majus yang bukan orang Yahudi kok bisa berkata di mana bintangnya, di mana raja yang baru lahir, karena aku sudah melihat apa bintangnya. Itu adalah nubuatan daripada Bilhaum di buku Bilangan 24. Lahir dari anak darah siapa? Yesaya. Dia akan masuk ke Yerusalem dengan menunggang keledai. Sefan. Dia akan dijual dengan harga 30 keping perak. Jadi begitu banyak nubuatan akhirnya digenapi oleh satu orang, dan orang itu adalah Yesus. Tidak heran kalau dikatakan bahwa the most convincing proof that Jesus is the Messiah adalah apa? Yesus. Karena hanya Yesus yang memenuhi semua nubuatan mesianik yang ada di Perjanjian Lama. Itulah bukti yang paling meyakinkan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Hari Sabat lalu ada seorang mendekati saya sementara makan di Unisdak. Orang ini bertanya, ini tidak ada hubungan dengan soal Sabat, cuma sedikit saja kalau ada hubungannya. Dia Pak Sumarna, saya mau bertanya tentang nama gereja Advent. Kalau di Amerika ini nama kita yang resmi The Seventh-day Adventist. Kenapa di Indonesia tidak disebut Gereja Advent Hari ke-7? Kenapa ada diselipkan satu kata yaitu Masehi. Masehi? Cuma karena gedung itu mau dipakai, belum terjawab, sudah harus bubar karena mau dibersihkan. Jadi belum terjawab. Seandainya sudah ditanya, kenapa gereja kita di Indonesia namanya apa? Masehi. Gereja Hari ke-7. ya Masehi. Kenapa ada Masehi? Kalau ada, apa artinya? Itu yang ada hubungannya dengan nubuatan. Masehi itu Karena aslinya The Seventh-day Adventist Church. Dan untuk saudara ketahui, ada satu detail yang tidak boleh saudara lupakan. Kalau menulis nama The Seventh-day Adventist, jangan lupa ada apa? Kalau saya coba spell Seventh-day Adventist. SEVENT Seventh day. dash Dia. Nah,
itu dia. D-A-Y. Dash-nya itu jangan sampai hilang. The Seventh Day Adventist. Seventh Day ada apa? Dash. Dash. Kenapa? Tadinya gereja di Ontario, pertama saya datang, tidak ada dash-nya. Jadi saya panggil Oliver Sagara. Sebenarnya saya cuma mau kasih tahu supaya kita akurat. Itu 7 day itu mesti ada apa? Dash. Dash. Karena kalau tidak artinya bisa jadi lain. Sekarang udah diganti. Kembali kepada Masehi. Ada yang tahu nggak? Itu menyimpang atau jadi pelajaran dari hari Kamis itu apa? Pelajarannya ada di paragraf 1, 2, 3, 4, kelima. Ini yang harus ditekankan. Yang terakhir itu ya. Coba baca. Terakhir. Oke. Jadi bahkan dengan semua bukti yang kuat membuktikan siapa Yesus itu, Dia selalu mengarahkan para pengikutnya untuk kembali kepada firman Allah. Lagi pula tanpa firman Allah di antara kita saat ini, bagaimanakah kita tahu panggilan dan misi kita untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia? Bagaimana kita tahu apa Injil itu? Itulah sebabnya Alkitab itu adalah inti bagi kita sekarang ini, sebagaimana bagi Yesus dan murid-muridnya. Jadi apa pelajarannya? He used the scriptures to help them understand exactly what had happened to him. Jadi Yesus selalu pakai apa? Scripture. Bible. Scripture. The Bible is then as central to us today as it was to Jesus and his disciples. Jadi pelajaran yang harus kita ambil di sini adalah bagaimana perjanjian baru menggenapi nubuatan-nubuatan perjanjian lama. Dan ada sebutan, kalau seseorang tidak bisa diyakinkan tentang Trinitas melalui Alkitab, maka tidak perlu lagi kita Jelaskan. berdiskusi dengan orang itu, siapa saja dia. Kalau dia tidak terima keterangan Alkitab tentang Trinitas, lebih baik stop berdiskusi karena tidak ada gunanya. Baik, itulah pelajaran kita. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada, kita akan pulang. Tentang Masehi itu, minggu Selasa depan saya akan berikan keterangan.